Dengar artikel ilmiah keren. Terima kasih kita ucapkan pada para peneliti. Halo semuanya, senang banget bisa ketemu lagi di analisis visual kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin isu yang sering banget kita lihat di sekitar kita, tapi mungkin jarang banget kita bedah pakai kacamata kebijakan publik yang serius. Kita bakal lihat gimana sih tarik-menarik antara negara, sekolah, dan industri dalam nentuin masa depan kesehatan anak-anak kita. Penjelasan kali ini tuh berakar dari riset komprehensif karya peneliti kita, Roni Gunawan dan Hardisman. Analisis mereka ini benar-benar ngebuka mata kita tentang kenapa sih sekolah-sekolah di Indonesia itu masih aja kewalahan dan bahkan sering gagal buat ngelindungin murid-muridnya dari bahaya tembakau. Nah, kita bakal ngupas tuntas temuan akademis mereka yang luar biasa ini. Oke, mari kita bedah topik ini. Agenda kita ada 5. Mulai dari melihat krisis perokok usia sekolah, teori 3 arus kebijakan, realita masalah dan kebijakannya, hambatan besar di arus politik, sampai strategi solusinya. Yuk kita mulai? Bagian pertama, krisis perokok usia sekolah. Nah, yang paling menarik sekaligus cukup bikin merinding dari data ini tuh, coba deh perhatiin. Kita semua tahu kalau 60% pria dewasa di Indonesia itu perokok. Tapi, krisis yang sebenarnya lagi terjadi secara diam-diam itu ada di kalangan remaja. Coba lihat lonjakan datanya. Di tahun 2018, 5 dari 10 remaja usia 15-19 tahun itu udah mulai ngerokok. Terus, cuma dalam waktu 5 tahun, tepatnya di 2023, angkanya lompat jadi 6 dari 10 remaja. Gila kan? Ini bukan cuma sekedar angka statistik loh. Ini potret nyata satu generasi yang udah terpapar bahaya sejak usia yang sangat rentan. Terus pertanyaannya, kok bisa angkanya naik terus? Temuan riset mengungkap kalau industri tembakau tuh punya taktik pemasaran yang sangat tajam di tempat-tempat jualan, terutama sekitar sekolah. Bayangin aja, rokok sengaja dijejerin sama permen atau minuman manis. Seolah-olah rokok itu hal yang biasa aja, sama amannya kayak permen. Iklannya juga dipasang di ketinggian sekitar 1 meter, yang mana literally sejajar sama tinggi mata anak-anak. Belum lagi ada promosi rokok rasa buah, dan yang paling gampang diakses, jualan eceran atau ketengan. Sadar nggak sadar, murid-murid ini tuh lagi diperlakukan sebagai calon pelanggan masa depan mereka. Lalu sekolah ngapain aja dong? Nah, secara aturan, 66,2% sekolah di Indonesia udah ngaku patuh sama aturan kawasan tanpa rokok atau KTR. Tapi realita di lapangan ternyata nggak seindah di atas kertas. Peneliti nemuin kalau puntung rokok masih gampang banget berserakan di 29% sekolah. Yang lebih ironis lagi, masih banyak ditemuin guru atau staf yang rokok di lingkungan sekolah itu sendiri. Jadi aturan KTR ini seringkali jatuhnya cuma jadi formalitas, tanpa ada teladan yang benar dari orang dewasanya. Lanjut ke bagian kedua, teori 3 arus kebijakan. Buat ngebedah kenapa aturan sekolah ini bisa mandek, peneliti pakai kerangka kerja dari John Kingdon yang namanya Multiple Streams Framework atau MSF. Istilah akademis ini emang kedengarannya libet banget ya, tapi mari kita sederhanakan. Ibaratnya, MSF ini tuh kayak cetak biru buat perubahan. Biar sebuah kebijakan baru bisa sukses, harus ada 3 aliran sungai besar yang jalan sendiri-sendiri sampai akhirnya di satu momen ketiganya bersatu dan ngebuka sebuah pintu yang sangat langka. Pintu inilah yang disebut sebagai jendela kebijakan. Jadi, poin krusialnya tuh gini. Ketiga sungai ini wajib ada. Pertama, arus masalah alias bukti nyata krisisnya. Kedua, arus kebijakan, yaitu solusi atau aturan yang disiapin. Dan ketiga, arus politik alias dukungan atau kemauan dari para pembuat keputusan. Kingdon menegaskan, kalau salah satu aja dari sungai ini mampet, pintu jendela kebijakan itu nggak bakal pernah kebuka dan perubahan bakal gagal terwujud. Masuk ke bagian ketiga, realita masalah dan kebijakan di Indonesia. Gimana posisinya Indonesia di kerangka ini? Nah, berdasarkan riset, 2 arus pertama kita tuh sebenarnya udah lumayan kuat loh. Arus masalahnya udah jelas banget, jutaan remaja kita jadi perokok. Arus kebijakannya juga udah ada wujudnya. Kita punya aturan Kemendikbud soal KTR, dan yang terbaru ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024. Masalah ada, aturannya ada, tapi semuanya tertahan karena satu hal, arus politik kita ini yang masih sangat lemah dan mampet. Ini ngebawa kita ke bagian 4, hambatan besar arus politik. Jadi, kenapa sih arus politik perlindungan anak dari tembakau ini bisa sebegitu lemahnya? Apa yang bikin dukungan politiknya susah banget tembus? Para peneliti mencoba membedah realita ini secara objektif buat ngelihat hambatan strukturalnya.
Kemuan akademis ngelaporin hal ini secara netral. Arus politik kita nyatanya tersumbat oleh beberapa faktor makro. Mulai dari komitmen politik di tingkat nasional yang masih kurang, buktinya Indonesia belum juga meratifikasi kesepakatan pengendalian tembakau dari WHO atau FCTC. Terus, ada lobi dari industri rokok yang pengaruhnya sangat kuat. Belum lagi, ada realita kepentingan ekonomi di mana negara kita masih sangat bergantung sama pendapatan cukai tembakau. Arus-arus yang bertabrakan inilah yang secara aktif nahan sungai kebijakan kita buat bersatu. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, strategi membuka jendela kebijakan. Dan bagian ini dengan brilian mengilustrasikan jalan keluarnya, rute solusinya bisa dipetakan dengan jelas. Gini, kalau kita nyoba ngubah regulasi tembakau secara nasional dan nyeluruh secara langsung, kita cuma bakal nabrak tembok raksasa kepentingan ekonomi dan lobi industri tadi. Tapi, kalau kita persempit medan tempurnya dan memfokuskan energi kebijakan murni pada perlindungan sekolah sebagai institusi pendidikan, nah disitulah kita bisa nembus pertahanan tersebut. Ada 2 langkah strategis yang ditawarin. Pertama, pelunakan alias softening up. Jangan dulu debat soal pelarangan rokok di ruang publik secara luas. Fokusin aja di lingkungan sekolah. Karena, jujur aja, elit politik mana sih yang berani terang-terangan tentang kebijakan yang tujuannya nyelamatin anak sekolah? Kedua, pakai momen kejadian yang viral. Misalnya pas ada kasus anak SD yang bebas ngerokok viral di medsos. Kita harus bingkai peristiwa itu bukan sekedar isu kesehatan biasa, tapi sebagai krisis moral dan pendidikan bangsa yang menuntut pemimpin buat langsung bertindak. Mari kita pindah ke sini dan lihat gimana ini semua dibangun. Disinilah peran kunci dari para pendorong kebijakan. Akademisi, guru-guru di sekolah, teman-teman LSM, organisasi kesehatan, sampai pejabat publik yang peduli harus bersatu. Mereka harus kolaborasi nyuarain satu narasi fokus, jadikan sekolah zona absolut tanpa kompromi demi masa depan anak-anak. Merekalah pengusaha kebijakan yang bertugas memandu ketiga arus tadi sampai benar-benar menembus jendela kebijakan. Pada akhirnya, analisis ini ninggalin kita dengan satu refleksi krusial. Datanya udah bicara jelas, regulasi dasarnya udah ada, dan strategi cerdas buat nembus hambatan politik juga udah ditawarin. Jendela kebijakan itu pelan-pelan sekarang lagi sedikit terbuka. Pertanyaannya, akankah kita diam aja nonton sampai jendela itu tertutup kembali? Ataukah kita semua bersedia ambil peran demi ngelindungin masa depan bangsa kita yang paling berharga ini? Terima kasih udah nyimak penjelasan ini, dan mari kita renungkan langkah kita selanjutnya.